di sini banyak senior saya sebenarnya nih ya. Sebenarnya mereka lebih layak jadi narasumber ya. Cuman izinkan di sini mungkin tidak menggurui, tapi kita berbagi, sharing. Kebetulan saya sendiri punya beberapa usaha, punya beberapa bisnis. Yang kondisi COVID ini, beberapa bisnis mengalami dampak sangat negatif, tetapi juga ada beberapa bisnis yang berdampak justru positif. Nah, ini yang coba kita sharing ya, apa yang kita lakukan. Ada juga bisnis yang netral, tetapi kita harus berani berubah gitu ya. Nah, sesuai dengan buku saya yang ketiga itu diterbit oleh Gramedia, judulnya Berani Berubah atau Punah. Nah, di sini mungkin next Pak Andrew, thank you. Ya, tadi nih Pak Andrew, saya ikutan ya, MMS ya. Jadi Pak ya. Nah, ini waktunya sangat singkat ya, cuman saya dikasih waktu 20 menit, saya akan coba maksimalkan selama 20 menit ini. Biasanya kalau saya sharing ini 2 hari sih biasanya, tapi 20 menit ya. Oke, nah ini pertama kita dalam kondisi menghadapi COVID-19 crisis ini, tentu banyak hal yang menyebabkan banyak bisnis itu juga akhirnya galau, bingung, kadang-kadang nggak tahu harus apa yang harus kita lakukan. Tadi pagi masih sempat sharing sama Bu Susan, nanti mungkin beliau juga akan sharing ketika pertama kali krisis ini menimpa bisnisnya, dan beliau menyadari dan baru tahu gitu, baru sadar bahwa ternyata impact-nya ini so powerful ya. Ya, apalagi ketika kita mendengar sharing-sharing dari yang lain ya. Nah, oleh karena itu penting sekali ya sesi seperti ini. Sebenarnya kita nih bisa saling berbagi, saling bertukar pikiran, karena dari sini bisa jadi ya, kita berharap ya, mudah-mudahan setelah sesi ini akan ada ide-ide baru, ada peluang-peluang baru yang kita coba open, terbuka ya. Karena saya percaya ketika saya menjalankan startup pun, kita punya strategi atau kita punya cara kerja itu 3C. C yang pertama itu kita harus connect ya, kita harus willing to connect to everybody ya, even ke orang-orang yang kita anggap sepele gitu ya. Kita nggak boleh pandang sebelah mata di era keterbukaan seperti ini. Sebenarnya everybody can become a hero sebenarnya. Semua orang itu punya kelebihan gitu yang mereka miliki. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa underestimate itu. Oleh karena itu kita harus willing to connect dari dalam diri kita. Yang kedua, kita harus ketika kita berinteraksi dengan orang lain, semangatnya itu bukan mengambil, semangatnya bukan mencuri, tapi kita harus giving gitu. Oleh karena itu, C yang kedua itu collaborate. Ketika saya duduk dengan Pak Andrew, saya duduk dengan Bu Susan, saya berpikir bukan peluang atau keuntungan apa yang bisa saya ambil dari beliau. Yang saya pikir adalah apa yang bisa saya sumbangsikan, apa yang bisa saya berikan. Nah, kita percaya akan sesuatu yang memang beyond our power ya. Hukum itu bekerja gitu. Apapun kita sebutnya, apapun agama kita, tetapi tetap ada gitu yang namanya hukum karma, tabur tuai, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa yang kita berikan, kita akan mendapatkan itu berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu kolaborasi itu penting. Ketika kita berdiskusi dengan orang, kita semangatnya apa yang bisa kita berikan. Nah, C yang ketiga baru kita bicara kontribusi gitu. Nah, ketika Bu Susan aktif di Asensi, sibuk ngurusin anggota, sibuk ngurusin banyak bisnis yang bukan bisnis dia, sebenarnya pertanyaannya, apa untung lu? Apa kepentingan kamu gitu? Nah, orang-orang yang di level ketiga ini sudah bukan bicara lagi apa untungnya saya, tetapi semangatnya selalu kontribusi, selalu berbagi kepada orang-orang yang bahkan dia nggak kenal sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya semangat yang harus kita jaga walaupun kondisi COVID ini terjadi ya. Nah, ini jadi yang pertama menurut saya ini, kalau dalam rangka kita menghadapi krisis ini, yang pertama yang harus benar itu namanya mindset ya. Oke, coba Pak Endo kita coba next ya. Mindsetnya ini mesti tepat ya sebelum kita benar-benar bisa ya. Nah, ini ada 2 kosakata kalau digabung artinya krisis. Jadi krisis sendiri ini dalam bahasa kanji Mandarin ini dibaca dengan wei qi. Wei qi ini artinya krisis, problem, masalah, sesuatu yang memang sangat gawat, dahsyat gitu ya. Namun memang ini orang-orang Tiongkok ini memang punya budaya yang luar biasa ya. Ketika mereka tuh membuat satu kosakata aja sebenarnya sudah mengandung banyak makna filosofis. Kenapa demikian? Karena kata krisis ini ketika dibelah masing-masing suku katanya,
ini mengandung makna yang tadi itu di bawah udah dijelaskan tuh ya, bahwa danger sebelah kiri dan kanan itu opportunity. Jadi Wei Qi ini artinya danger satu sisi, di sisi lain sebenarnya opportunity. Nah, ini kita ngomong tentang mindset dulu ya, mindset teman-teman. Jadi kalau kali ini kita ngomong tentang krisis, ada orang tertentu yang menggunakan mindset secara tepat bahwa ini adalah oke, bahaya, oke, ini sedang masalah, sedang problem, tapi apa peluang di balik itu? Nah, coba kita next berikutnya. Jadi bukan cuma kata-katanya dari budaya Tiongkok ya, tapi kita coba lihat kata-kata berikutnya. Monggo Pak Andrew. Yes. Nah, kalau ini dari tokoh yang sangat luar biasa ya, tokoh ilmuwan, seorang yang sangat jenius, cerdas, juga punya satu kosakata yang sampai sekarang masih dikenang banyak orang, yang sering juga saya ungkapkan ke teman-teman. In the middle of difficulty lies opportunity. Ya, di setiap kondisi yang sulit selalu terselip kesempatan-kesempatan sebenarnya. Ya, bayangin nih, dari banyak kata-katanya Albert Einstein selama puluhan tahun hidup, dia bisa merumuskan, mengkristalisasi pembelajarannya dalam kalimat-kalimat sederhana seperti ini. In the middle of difficulty lies opportunity. Nah, ini kata Albert Einstein. Berikutnya, silakan. Nah, di startup bagi teman-teman yang sudah belajar tentang startup, ya startup way lah, lean startup dan lain sebagainya, selalu diawali dengan pencarian problem, ya, pain konsumen kita, problem orang lain, problem orang banyak. Nah, kenapa? Karena problem adalah kesempatan. Every problem is an opportunity. Kalau kita memulai startup tanpa menggali permasalahan real, jelas nggak akan ada kesempatan di sana. Ya, jadi sebelum kita mulai bisnis aja, kita udah mesti gali problem. Nah, sekarang di hadapan kita ini terpampang banyak sekali problem, banyak sekali masalah. Artinya banyak opportunity, gitu ya. Oke, ini kok asing-asing semua ya. Yang Indonesia bagaimana? Oke, next coba. Ya, next. Ya, Indonesia juga punya peribahasa yang menarik ya. Orang Indonesia ini percaya bahwa orang gagal melihat masalah di setiap kesempatan. Namun orang sukses melihat kesempatan di setiap masalah. Nah, ini. Jadi kalau orang yang mindset-nya sudah terkontaminasi dengan program-program negatif, maka dia akan terus mencari alasan, mencari penyebab kegagalan. Ya, apapun kesempatan yang menghampirinya. Saya sebut kesempatan karena bahkan kondisi terbaik pun di hadapannya, dia akan tetap melihat itu tidak baik, itu masalah, ini kurang sempurna, ini kurang ono, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, tadi, sebagai orang yang mau sukses menghadapi era COVID ini, kita harus menjadi orang kedua, orang yang melihat kesempatan di setiap masalah yang kita hadapi. Nah, nanti baru ini dari yang pertama dulu nih, tentang M yang pertama, mindset. Nah, lalu baru kita masuk ke M yang kedua. M yang kedua itu kita ngomong tentang mapping. Tadi ya, pemetaannya. Tadi Pak Andrew sudah bicara pemetaan dari sisi digital potensial ya. Potensi digital di mana Indonesia menjadi salah satu mungkin negara terbesar secara kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara. Ya, tadi surveinya sudah dibuktikan oleh Google dan Temasek. Ya, ini menarik sekali. Oleh karena itu, potensi ke digital, boleh next slide-nya. Nah, potensi digital itu dahsyat sekali. Nah, sekarang saya mau mulai masuk nih ke mapping, ya, pemetaan. Oke, setelah kita positif, mindset kita sudah mau, kita lihat peluang, kita mau cari, memang krisis, kita nggak memungkiri itu, kita tidak kabur dari sana, tetapi kita mencari sebenarnya di kondisi ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Kan sesuai dengan topik hari ini. Nah, kondisi ini sebenarnya saya izin mengutip data dari McKinsey Company, survei tentang COVID di Indonesia tentang Customer Pulse Survey. Ya, ini surveinya sangat baru sekali nih, masih fresh, Maret akhir sampai awal April. Jadi kira-kira sebulan yang lalu, ya. Jadi ini masih sangat relevan buat menjadi acuan kita, karena ini surveinya selama COVID terjadi, ya. Nah,
angkanya kita bisa lihat ya, sorry sebelumnya Pak ya. Ini adalah customer optimisme ya yang masih begitu kuat di Indonesia, yang angkanya masih relatif stabil di 51 ketika awal survei di bulan Maret akhir, sama di awal April itu masih di 49%. Jadi optimisme orang bahwa Indonesia akan menjadi lebih kuat setelah COVID ini. Ini angka bukan asal-asalan ya, bukan buat-buatan saya gitu ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, next berikutnya Pak. Nah, namun demikian ya kita mesti lihat bahwa konsumen juga semakin cemas ya dari sisi job security. Nah, ini yang kita sebut nanti ini ini ada problem tapi nanti solusinya bagaimana. Oke, orang semakin concern sama job security. Kemarin kita dengar banyak sekali pabrik-pabrik besar tutup. Hal sebenarnya salah satunya adalah faktor PSBB ini yang menghambat aktivitas orang, belanja juga susah dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita mesti amati bahwa orang mulai khawatir dengan pengeluaran rutinnya. Nah, ini ada beberapa fakta ya. Oke, berikutnya silakan. Ini meningkat ya, angkanya meningkat. Nah, namun jelas COVID ini memberi dampak bahwa perubahan bisnis yang offline menuju ke online semakin wajib, semakin harus. Ya, ini adalah kondisi industri ya. Ini ada data yang sangat menarik. Nanti ini boleh di-copy teman-teman kalau mau. Nanti boleh minta izin sama Asensi. Yang jelas bisnis yang di sebelah apalagi kiri bawah, ini yang masih akan berat menuju ke online. Ya, pergerakannya ini ke yang sebelah kanan. Semakin kanan ini semakin relevan dengan online. Nah, ini ada beberapa industri mulai dari household supply, kemudian personal care product, kemudian groceries, ya, dan yang paling kencang sekarang ini sebenarnya di entertainment ya, entertainment at home khususnya. Ya, oke, nanti kita akan lihat lagi berikutnya. Nah, ini spesifik industrinya lagi nih. Ya, dari beberapa industri ini merah, tapi masih ada yang hijau. Ya, satu groceries tadi snack itu tumbuh di 54%, 54 sampai 34 ya. Ini masih sangat tinggi sekali. Kemudian non food sebelah kiri itu ada juga di bawah itu non food child product ya seperti Pampers dan lain-lain ya. Household supply, kemudian personal care product. Ini juga masih tumbuh ya. Kemudian di sebelah kanan tadi yang entertainment at home. Ya ini juga bukan hanya sekarang kemarin TV sempat ditinggalkan, acara TV ditinggalkan, tapi kemarin ada teman yang memang orang PH justru sekarang lagi kebanjiran order ya. Sekarang TV kembali ditonton. Kemudian juga ada content creator di di YouTube dan lain sebagainya juga kembali bergairah ya. Akhirnya juga ini jalan. Oke, berikutnya. Nah, ini yang mesti diperhatikan Bapak Ibu, teman-teman semua. Menurut survei ini bahwa 82% orang Indonesia percaya bahwa krisis ini akan memberi dampak kepada aktivitas rutin dan aktivitas keuangan mereka lebih dari 2 bulan. Oke? Ini surveinya tadi ya, Maret sama April ya. Bayangkan ya, kalau memang Maret April kita ambil yang terakhir April itu berarti sampai ke Juni, itu paling cepat. Ya, artinya itu yang percaya itu cuma 15%. Ya. Dan yang di atas itu sisanya, ada lebih dari 82% itu percaya bahwa ini lebih dari 2 bulan. Ya, bahkan ada yang percaya bahwa ini akan berlangsung sampai 6 bulan itu masih di 21%. Ya, lebih dari setahun ada yang sekian persen. Nah, bayangkan, artinya kondisi seperti ini kita sebagai pelaku bisnis harus mempersiapkan, ini nih yang berikutnya nih, yang saya akan coba sharing tentang solusinya. Harus kita mempersiapkan beberapa strategi yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Ya, kalau yang sifatnya jangka pendek itu survival mode. Ya, ini mungkin saya sempat sharing kemarin dengan Bro Andrew waktu kita live di IG ya, beberapa strategi survival mode ya. Seperti hotel itu ada yang pindah bukan hanya jasa nginep semalam, tapi juga kemarin sempat ditawarin paket bermalam untuk isolasi mandiri, misalkan paketnya 14 hari dengan full service. Ya, kemudian ada juga hotel yang berubah bukan lagi menjadi tempat penginapan, tapi menjadi alternatif untuk bekerja dari quote and quote work from hotel, bukan work from home gitu ya, work from hotel ya sebutnya ya. Dan masih banyak ya beberapa. Kemarin juga kita dapat beberapa brand besar seperti Louis Vuitton dan lain sebagainya, bukan hanya mengandalkan produk-produk
mahalnya mereka saat ini. Mereka juga bikin APD sekarang. Ada yang bikin masker ya, merek LV ya dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi survival mode ya. Nah, sekarang kita udah bicara tentang yang kelas jangka menengah dan jangka panjang. Oke? Berikutnya. Silakan, Pak. Nah, saya menawarkan solusi yang bagi kami nih teman-teman startup ini sebenarnya udah umum ya. Disebut namanya Golden Circle. Golden Circle dipopulerkan oleh Simon Sinek ya. Ini adalah cara berpikir bagaimana kita membuat satu solusi sebenarnya. Ya, Golden Circle itu dimulai dari lingkaran yang paling dalam, yaitu why. Ini yang pertama nih. Lingkaran paling dalamnya why. Ya. Baru lingkaran kedua namanya how. Dan lingkaran yang ketiga namanya what. Ya, ini berdasarkan dari buku ya, Start with Why. Nah, jadi why yang pertama itu adalah sesuatu yang sifatnya itu purpose. Sesuatu ketika kita mau berubah, mau melahirkan satu solusi, tadi kita mau melihat suatu opportunity dari produk kita sekarang, atau kita tweak sedikit, kita change sedikit, ya nanti mungkin kalau ada kesempatan pas sesi tanya jawab atau pas sesi interaksi nanti setelah ini, saya mau kasih contoh bagaimana satu, tadi kan kita lihat bahwa bisnis resto itu lagi terpukul cukup telak, ya bisnis restoran. Tapi ada contoh kasus, nanti saya akan sharing, saya minta izin sama Bu Susan, ya. Mungkin kalau Bu Susan sungkan gitu ya, sharing takut promosi ya, tapi saya akan coba sharing dari sudut pandang strategi bisnisnya, apa yang dilakukan oleh grup Bakmi Naga Resto dan grupnya untuk menghadapi kondisi jangka menengah ini gitu ya. Ini beberapa contoh menarik, saya udah kumpulin contoh-contohnya, dan ini nanti beberapa juga yang jadi hadiah buat Bapak Ibu yang bertanya jawab. Oke, nah jadi yang pertama ini kita mesti ngomong tentang why-nya dulu ya. Why kita mesti menemukan purpose-nya. Baru dari sumber purpose itu baru kita masuk ke namanya how, bagaimana ya. Apa yang akan kamu lakukan, bagaimana kamu lakukan itu gitu ya. Baru terakhirnya apa itu. Nah, oke. Dalam hal ini mungkin supaya lebih mudah saya pakai contoh apa yang dilakukan oleh Endorse Me ya. Boleh berikutnya? Oke. Baik. Oke, coba ini nggak sempat diklik ya. Boleh tolong diklik, Pak, biar lengkap. Oke, thank you. Oke. Satu lagi. Oke, thank you. Ya. Jadi Endorse Me sendiri, saya kasih contohnya kasus Endorse Me ya. Nanti mungkin kita pas tanya jawab kita boleh open sama bisnis Bapak yang lain ya. Nah, ini kami melihat tadi kami pun secara startup kami terkena dampak Bapak Ibu. Jujur aja. Ya, kami punya dua investor, satu investor di dalam satu calon investor akhirnya mesti mundur. Ya. Pengumumannya bulan Maret lagi kemarin. Ya, oleh karena itu kita harus survive. Kita harus survive. Jadi Endorse Me sendiri posisinya adalah survival mode. Karena sebelumnya kita menjalankan bisnis yang memang fokusnya lebih ke branding secara digital, tetapi kondisi COVID ini mempercepat kita untuk menghadirkan satu solusi sebenarnya yang sudah kita rencanakan. Ini sesuai dengan prediksi kami, dan akhirnya harus kita hadirkan lebih cepat. Tadinya awalnya kita mau buat solusi ini sebenarnya di pertengahan tahun, tapi kita harus develop ini malah di quarter 1 ya. Oke, ini masih ada satu yang belum diklik, boleh tolong Pak diklik? Ya, oke, thank you. Nah, jadi sebagai platform, sebenarnya kami mempertemukan dua pihak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari sisi hijaunya dulu ya. Yang pertama adalah kami mempertemukan para pelaku bisnis konvensional, dan kita mempertemukan para pengguna HP dan sosial media. Nah, kita mulai dari why-nya dulu nih. Kan tadi kita udah lihat ya, bahwa kondisi COVID hari ini, ya, kondisi COVID hari ini menjadi ancaman bagi bisnis, sebagian besar bisnis, yang bisa dikatakan hampir 90% industri, ini terkena dampaknya negatif, Bapak Ibu. Nah, teman-teman yang ada di mall mungkin tahu persis ya kayak Bu Susan dan kawan-kawan. Sekarang ini penurunan di bisnis ini mendekati 100% loh, Bapak Ibu. Mendekati 100%. Ya, yang berani jujur itu 90 sekian persen loh. Malah ada yang sampai 100%, turun 100%. Ya, yang memang fokusnya hanya di mall dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang saya sebut tanda kutip tadi bisnis konvensional. Ya, dan ini kalau tidak diantisipasi dalam waktu dekat, tadi ya ingat ya bahwa ini targetnya ini bisa di atas 2 bulan, ya estimasi di atas 6 bulan ini ya menengah. Jadi kita mesti punya strategi planningnya bagaimana. Oleh karena itu, why kami
secara clear, ya, secara clear why kami dari awal adalah membantu bisnis konvensional berkembang dan bertahan di era digital. Nah, kami coret nih, karena lagi ada COVID ya, kita bukan cuma era digital, tapi era COVID nih, dalam short term nih. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, sebelah kiri ya, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri itu how-nya bagaimana kita membantu bisnis-bisnis tadi itu meningkatkan penjualan tanpa risiko. Loh, kok bisa, Kevin? Yes, karena research kami ini sudah lebih dari setahun kami melakukan research bahwa apa yang akan kami lakukan? Ini di Watt-nya ya, Watt yang di atas. Oleh karena itu, Endorse Me menghadirkan sebuah platform digital gratis yang menyediakan semacam SPG online supaya Bapak Ibu mudah pahami. Ya, SPG online yang nggak perlu digaji, ya, yang nggak perlu digaji. Jadi Bapak Ibu masuk ke platform ini secara gratis, tidak perlu digaji SPG kami, karena kami hanya akan mendapatkan tanda kutip komisi ketika barang Bapak Ibu laku, terjual. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mencari SPG online ini sendiri, ada resiko ditipu, ya. Barang Bapak dipesan, barang Bapak Ibu dipesan tapi nggak dibayar gitu ya. Nah, biarkan itu tanggung jawab kami. Ya, kami yang atur semua sistem pembayaran, kami yang atur semua sistem logistik dan lain sebagainya. Nanti teknis kita bisa bicara. Tapi ini adalah solusi yang kami tawarkan bagi pelaku-pelaku bisnis di tengah kondisi COVID hari ini. Ya, produk apa yang cocok? Produk-produk yang sifatnya adalah supplier, produsen, dan wholesaler. Bagi Bapak Ibu yang udah retail tangan ke-5, tangan ke-7, karena harga nanti akan susah bersaing, mungkin nggak cocok. Tapi yang cocok bagi Bapak Ibu adalah produsen, pemain besar, importir, wholesaler. Ini cocok untuk bisa masuk ke kita. Nanti bisa kita bicara lebih lanjut. Nah, kita sekarang lihat tadi di sebelah kanan. Di sebelah kanan, Bapak Ibu, pengguna kita secara umum saat ini, tadi kan kita sudah bilang ya, bahwa beberapa bulan ke depan ini ancaman PHK sangat besar di banyak industri. Ancaman-ancaman bagi bisnis-bisnis yang sedang berjalan juga sangat besar. Artinya potensi orang-orang untuk berhenti mendapatkan pemasukan ini sangat tinggi. Oleh karena itu, kami pun memulai dengan why. Why kami adalah kami mau membantu masyarakat menambah penghasilan dimanapun dan kapanpun. Ini why kami. Ini mau crystal clear, ini yang kami akan lakukan. Oleh karena itu, ini bagaimana? How? Kami akan meningkatkan pendapatan mereka tanpa resiko. Apa yang Endorse Me lakukan, apa yang Endorse Me tawarkan, bukan menjajakan peluang bisnis yang orang harus setor modal di awal. No, kita tidak menawarkan itu. Karena orang sekarang susah, butuh dana, bukan dia mau invest, dia butuh uang saat ini. Nah, oleh karena itu, kita tawarkan ini, dia bisa bergabung di platform kami, menjadi reseller kami, bisa berjualan online tanpa perlu stok barang, tanpa perlu modal. Benar-benar gratis. Jadi kami mau bantu mereka menjadi platform. Kalau sebelumnya dia mau pesan barang, mungkin tadi, kalau dia mau pesan importir, si importir takut mau kirim barang, sebelum uang diterima, dia pun takut mau setor uang kalau barang belum dikirim. Jadi tunggu-tungguan, nggak pernah jadi. That's why kami hadir. Kami yang mengumpulkan para supplier tadi, barang-barang tadi, yang telah kami verifikasi, benar ada barangnya, dan Anda tinggal pilih barang apa yang mau Anda jual. Ketika barangnya laku, baru kita potong di sana. Dan itu uangnya langsung masuk ke rekening Anda. Nah, ini adalah solusi yang ditawarkan, solusi yang kami temukan ketika menjelang COVID ini dimulai. Tapi riset ini sudah kita lakukan setahun yang lalu, tapi tadi implementasinya dipercepat karena ada COVID hari ini.